Nah, ya kalau di Kaltim itu kalau nggak salah waktu saya baca-baca itu kemarin Togung kalau nggak salah namanya itu, ya Togung. Ya, terkenal dengan Togung. Lanjutkan dari Terus dari cerita-cerita yang ada diceritakan oleh orang desa di situ kan, sama cerita yang dari daerah Kalbar itu hampir mirip. Cuman perbedaannya dari nama saja. Mungkin karena beda area mungkin ya. mungkin Di Kalbar sama Kalbar ya? Oh iya, Kalbar Kalbar. sama Kalteng ini beda mungkin. Jadi kalau di sini terkenalnya Lansimang namanya. Kalau di sana kan Togung. Nah, kalau di sini Lansimang. Oke. Tapi emang itulah binatang itu ya bisa dibilang binatang ya Maya. Ya, bisa dibilang binatang, tapi bisa. nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, dengan mata nggak bisa. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman Kalimantan, nah yang nonton ini kan pasti tahu namanya buaya putih. Buaya putih ya. Buaya putih atau buaya kan itu nggak lumrah lagi karena suatu apa namanya itu peliharaan secara gaib. Nah, peliharaan secara gaib ya kan. Peliharaan secara gaib turun temurun yang dikelola turun temurun keluarga untuk memberi makan suatu buaya. Nah, itu kalau terjadinya ada keluarga yang tenggelam segala macam lah, nah, biasanya buaya itu yang menolong atau menyelamatkan. Seperti itulah kalau yang di Kalimantan. Pasti kawan-kawan orang Kalimantan ini pasti lebih tahu lagi bagaimana dalamnya si buaya ini ya kan, si buaya putih ini. Seperti itu juga lah si Lansimang. Ya, Si Lansimang atau si Togung tadi, si penjaga hutan Kalimantan ini pun kemungkinan ada turun temurunnya ya. Juga ada. Kalau menurut cerita memang ada. Kemarin sempat tanya-tanya juga. Ya, sempat sharing-sharing lama juga ya kan. Tentang dari adat istiadat orang Dayak sini kan, orang Kalimantan asli. Emang ada sistem turun menurun tentang sahabat itu. Nah, kalau orang bilang sininya sahabat kawannya ya. Kawan, oke. Tapi dengan satwa yang nggak kelihatan itu. Jadi mereka itu dalam artian menjaga hutan itu dalam bentuk seperti apa, Bung Erik? Maksudnya dalam bentuk mereka menjaga hutan itu memperingati orang yang menebang kah, atau orang yang merusak alam kah, atau seperti apa? Nah, itu kemungkinan ya Bang ya, kayak gini. Aku dengar cerita juga. Ya. Nah, kata beliau, cara orang itu apa? Dia memperingati itu kayak misalnya orang itu lagi menebang pohon ya kan? Ya. Entah dia buat suara kayak gimana ya kan? Nah, itu udah pertanda mungkin buruk ya kan, bagi orang yang mungkin bagi sesepuh-sesepuhnya yang tahu mungkin itu ada pertanda buruk atau pertanda baik ya kan. Dan juga kan terkenal juga sebelum kita bilang ke masalah dampak buruknya kan, kita juga dampak buruknya dampak buruknya kayak gini ya Bung Arya. Aku ada tanya-tanya juga sama orang di desa sini. Nah, katanya misalnya kayak dampak buruk ya kita tahu juga kan, misalnya kayak insiden dalam menebang pohon kan, jadi hal yang tidak baik ya teman-teman. Nah, biasanya si makhluk di sini cara menjaga hutan misalnya kayak orang ada tebang pohon misalnya. Nah, itu dia buat isyarat misalnya kayak kita luka atau apa, berarti itu udah isyarat biar kita misalnya ninggalin lokasi ini. Kayak kita masuk hutan ya kawan-kawan ya. Ini buat kawan-kawan yang orang Dayak atau orang Jawa, Medan, Sulawesi, pokoknya masuk area Dayak ke hutan Kalimantan, kalau misalnya pas kita masuk entah kita luka atau apa ya kan, nah itu suatu pertanda bahwa kita jangan lagi lanjut ke depannya lagi, soalnya ya mungkin bahaya yang gede lagi yang menimpa kita kan. Nah, sama kayak gitu juga orang yang kayak buka lahan ya kan. Oke. Nah, tapi kan biasanya di sini sebelum orang membuka lahan misalnya kan ya, tentang lahan ya Bung Arya. Nah, mereka kan tanya juga sama sesepuh ya pasti jelas. Perkampungan sini kan. Nah, jadi orang sepuh-sepuh inilah yang berkomunikasi kan sama makhluk astral yang menjaga hutan Kalimantan ini. Seperti biasa kan yang bisa kita jumpai seperti tambang batubara biasanya kan. Nah, itu pas pembukaan lokasi pasti mereka ada yang melakukan namanya ritual sanggar. Nah, betul. Nah, itu. Ya, kurang lebih kayak gitu lah Bung Ari. Kurang lebih dampak buruknya seperti itulah teman-teman. Ya seperti Bung Erik jelaskan tadi, dia
memberitahukan kalau ada pertanda yang seperti itu lebih baik kita keluar. Saya pun seperti itu juga. Kalau bukan saya juga, orang Bung Erikno sama teman-teman kami, rekan-rekan kami lain, jika kami ada terjadi sesuatu, kami pun langsung informasikan sama atasan kami bahwa kami terjadi walaupun sedikit luka, ya kami tetap menghargai, namanya kami orang Kalimantan asli ya kan. Kami kalau secara realita memang secara logikanya memang kayak aneh gitu ya kan, tapi itulah dari leluhur kami, dari budaya kami, sangat kami jaga juga. Nggak mungkin kami, itu pun orang pimpinan kami, kadang-kadang pun kami kan orang luar juga, kadang-kadang pun kami peringat, kami beritahu juga ada hal-hal yang memang yang harus kami waspadai kalau di hutan ya seperti itu, terjadinya terluka kecil atau segala macamnya, mending kami balik keluar ke posisi awal. Kami tidak melanjutkannya lagi karena rentan resiko namanya berbau darah ini kan. Jangankan makhluk astral, bahkan binatang liar pun atau satwa-satwa ganas kayak macan dahan itu kan, mungkin dia mencium berbau darah ya kan, mungkin dia akan mendekat kita juga. Seperti itulah teman-teman, secara secara logikanya pun, secara mistisnya, secara goibnya, secara alaminya ya saling mengikuti lah, antara goib dan alaminya, naturalnya saling mengikuti perjalanan di dalam hutan ini. Itulah yang dinamakannya kalau di hutan Kalimantan ini memang nggak sedikit orang bingung, orang luar biasanya itu dalam artian orang luar, luar daerah Pulau Kalimantan, masa seperti ini, masa. Tapi setelah orang itu merasa ragu, betul-betul terjadi, karena itu memang ada terjadi di sama rekan kami, memang pernah terjadi juga sama rekan kami, dan rekan kami itu pun pernah cerita juga pengalaman dia pas dia masuk hutan Kalimantan. Dia merasa dia antara percaya dan tidak percaya, tapi dia lebih beranggapan meragukan, malah hal itu pun terjadi. Betul nggak? Betul. Itu memang ada dari salah satu rekan kami. Dia pasti tahu lah ini. Jadi itulah, kalau misalnya buat kawan-kawan juga, ini pesan moralnya, kalau mau masuk hutan Kalimantan, itulah, kalau misalnya kita baru aja mau masuk, ada sesuatu hal yang terjadi kan yang nggak kita kehendaki, mau itu luka kecil, luka gede, mending kita jangan masuk dulu. Soalnya mungkin itu suatu peringatan atau arahan kan, biar kita jangan masuk ke lebih dalam lagi. Kita tidak melupakan budaya, tidak juga kita tidak melupakan leluhur, tidak juga. Kami sebagai orang Kalimantan, sebagai orang pencinta hutan juga, pencinta alam liar juga, sering menikmati hutan ini, alam Kalimantan ini. Kami pasti namanya menghargai leluhur kami, menghargai adat dan budaya dari Kalimantan ini, pasti itu orang tua kami pun, kalaupun kami bertugas di hutan yang jauh, hutan yang lebat, pasti ada menyampaikan tetap berhati-hati, tetap jaga sikap kita tuh harus bersih, intinya. Dalam artian bukan bersih mandi semacam, bukan bersih dari omongan, kata-kata. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kembali lagi ke topik kita tadi ya Bung Arya, ya, tentang masalah lensimang tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang lensimang juga retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.